Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 30 April 2025. Ya, situasi kondisi Bitcoin overall sih masih stabil, berada di kisaran area 94.900 sampai dengan 95.000. Jadi masih tektokan bergerak di level tersebut dan secara movement kita udah naik sekitar 15% di bulan April ini, menunjukkan sebuah record yang cukup bagus ya untuk market. Dan menjelang bulan Mei tentu saja akan ada banyak sentimen data yang bisa mempengaruhi kondisi dari Bitcoin. Ada interest rate decision atau keputusan suku bunga dari The Fed ya di bulan Mei. Itu bakalan sangat penting. Kemudian juga ada perang dagang, perang tarif ya antara Cina dan juga Amerika Serikat yang juga masih dalam proses mencari titik temu teman-teman, karena kalau kita melihat situasinya sekarang ini nih cukup complicated sih gitu. Selain itu juga kita lihat dari beberapa negara bagian Amerika Serikat yang pelan-pelan sudah mulai memberikan approval ya, memberikan semacam pernyataan gitu apakah negara bagian tersebut akan mendukung Bitcoin stockpile atau tidak, atau crypto stockpile. Itu juga sekarang masih sedang coba untuk digarap di berbagai belahan dunia juga. Terkait dengan regulasi aset digital seperti kripto itu juga sekarang sedang diselesaikan gitu. Jadi dari banyak aspek, dari banyak faktor itu tentu saja akan bisa mempengaruhi kondisi dari market. Kita akan lihat Bitcoin dari beberapa indeks ya. Contohnya itu ada Fear and Greed Index. Di perdagangan kemarin Bitcoin ada netral ya, berada di poin netral, tapi sekarang udah masuk ke posisi greedy kembali di poin 60, menunjukkan memang market sekarang sudah lebih berani, sudah mulai lebih agresif. Dilihat juga dari beberapa faktor seperti money supply. Ini kita pakai data M1 ya, money supply. M1 itu adalah uang kartal, terdiri dari uang kertas dan koin dan juga simpanan giro. Jadi uang yang beredar dilihat dari chartnya pelan-pelan udah mulai meningkat sih semenjak bulan Februari 2024, ketika kemarin The Fed mulai memangkas suku bunga secara bertahap ya, itu money supply-nya terus mengalami kenaikan dan di saat yang sama juga indeks dolarnya mengalami penurunan. Kalau kalian perhatikan indeks dolar ini baru mulai lemah itu di Januari 2025, meskipun pemangkasan suku bunga sudah dilakukan di periode-periode sebelumnya gitu. Dan akhirnya indeks dolar udah mulai melemah, impact dari perang dagang. Dan saat ini kita sedang menunggu nih kemana aliran dana, sebab aliran dana kemarin sempat masuk ke gold. Namun untuk saat ini kita masih abu-abu ya, apakah S&P 500 ataukah Bitcoin yang akan menjadi destinasi selanjutnya. Itu kemudian juga kita lihat dari beberapa sentimen dari makroekonomi. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data penting. Ada manufacturing PMI dari Cina jam setengah 9 pagi nanti. Kemudian juga ada data GDP dari Uni Eropa. Ini akan rilis jam 4 sore. Dari Amerika Serikat ada rilis data non-farm employment change ya, data yang akan kita dapetin di jam 7.15 malam. Kemudian juga ada GDP dari Amerika Serikat jam setengah 8 malam, Chicago PMI, kemudian Core PCE Prices Index ini juga bakalan rilis ya di perdagangan hari ini. Wow, ini data PCE teman-teman, PCE inflation ya. Tumben banget datanya rilis di hari Rabu, biasanya kalau nggak hari Kamis, hari Jumat gitu. Dan ya itu data cukup penting hari ini, ada data PCE inflation. Kita lihat dari data secara year on year, inflasi berpotensi turun ya dari 2,5 menjadi 2,2. Wah, kalau ini beneran turun, ini bisa menjadi sentimen yang bagus nih untuk market. Kita doakan aja semoga PCE prices year on year turun ya.
Terus juga kalau kita lihat dari Core PCE Prices Index year on year-nya juga diprediksi bakalan turun dari 2,8 menjadi 2,6. Akan menjadi sentimen yang sangat bagus jika ini beneran terrealisasi di tengah dari ketidakpastian market. Fed Rate Monitor Tools seminggu ke depan, tanggal 8 Mei, kita akan ada interest rate decision. Secara persentase probability, the Fed berpotensi untuk menahan suku bunga ya di 4,5% dengan persentase sekitar 94,1%. Bulan Juni kita optimis bakalan pangkas suku bunga lagi. Itu, beberapa rilis data tambahan, ada China baru saja menghapus pajak 125% untuk tarif import etana. Jadi ini khusus untuk eten ya, etana, teman-teman. Ini merupakan sebuah proses untuk mengurangi ketegangan antara perang dagang Cina dan juga Amerika Serikat ya. Ini bisa menjadi sebuah sentimen yang cenderung baik gitu. Meskipun Cina juga nggak melakukan pemotongan atau penghapusan pajak seluruhnya, tapi at least ini bisa meredam ketegangan yang sedang terjadi. Kemarin juga ada inflow yang lumayan bagus dari Bitcoin Spot ETF, ada 591 juta US dollar yang masuk, didominasi oleh BlackRock ya. Kemarin BlackRock ada inflow sekitar 970 juta US dollar, ini gede banget. Tapi ARK 21 dan juga Fidelity, Grayscale itu kompak melakukan penjualan. Menarik nih, investor lebih banyak masuk ke BlackRock, teman-teman. Itu kalau dari Ethereum gimana? Ethereum masih ada inflow kemarin 64,12 juta US dollar yang masuk. Berita terbaru datang dari Mastercard, dikabarkan akan mendukung transaksi menyeluruh menggunakan stablecoin dari Mastercard, salah satu platform apa namanya? Platform kredit card ya, kredit card yang terbesar, salah satu yang terbesar selain Visa, seperti itu. Dan sebelumnya mereka sudah sempat melakukan partnership dengan OKX dan Nuvei ya untuk memudahkan orang-orang melakukan pembelian stablecoin dan juga merchant di platform tersebut. Next, dari berita yang lain datang dari Terra Luna yang collapse itu, teman-teman. Nah, sekarang ada batas untuk pengajuan klaim kerugian kripto dari Terra Platform, yang mana deadline-nya itu dikasih sampai tanggal 16 Mei 2025. Dan ini tentu saja memungkinkan untuk para kreditur mengajukan klaim kerugian kripto mereka dan akan menerima dana pengembalian ya jika memenuhi syarat gitu. Jadi udah mulai dibuka lagi, bisa banget untuk dimanfaatkan bagi teman-teman yang mungkin investor besar ya. Investor besar, venture capital gitu bisa diklaim lagi dana dari kerugian dari Luna. Mungkin nggak sepenuhnya, tapi at least bisa dapat pengembalian, mengurangi kerugian juga. Arizona Legislature atau Badan Legislatif atau DPR-nya Arizona, negara bagian Amerika Serikat ya, itu mengesahkan rancangan undang-undang cadangan Bitcoin. Bergerak lebih dekat ke penimbunan kripto. Dewan Perwakilan Arizona menyetujui 2 RUU atau rancangan undang-undang yang mengusulkan berbagai metode yang dapat digunakan negara bagian untuk cadangan mata uang kripto. Ini sebuah berita yang bagus, teman-teman, dari Arizona. Tinggal menunggu tanda tangan aja sih katanya, teman-teman. Jadi bakalan menjadi salah satu hal yang sangat menarik. Ethereum baru aja mengumumkan mereka akan setting ya untuk hard fork terbaru mereka di kuartal keempat 2025. Namanya adalah Ethereum Fusaka. Fusaka ini tentu saja akan melakukan upgrade untuk jaringan dari Ethereum, sekaligus mereka akan memperkenalkan format baru dari jaringan struktur organisasi dari Ethereum yang kabarnya ini bakalan dirombak secara besar-besaran gitu. Ethereum sudah melihat bahwa mereka ini udah mulai mentok ya, udah mulai mentok dan mereka harus melakukan perubahan gitu. Di mana perubahan tersebut kedepannya akan kembali dinilai oleh para investor apakah Ethereum masih bakalan layak untuk diinvest atau seperti apa gitu. Semoga aja sih dengan upgrade yang terbaru ini
Ethereum bisa menjadi lebih baik ya, menjadi salah satu alternatif koin yang paling dipilih. Kemudian ada berita terkait dengan Dogecoin ETF dan beberapa produk ETF yang sebenarnya ini masih dalam proses dan sepertinya akan mengalami penundaan untuk apa namanya decisionnya seperti itu. Kemarin beritanya XRP ETF, sekarang Dogecoin yang sedang menunggu untuk proposal approval dan ini keduanya masih bakalan mendapatkan delay dari SEC. Lalu dari berita yang lain datang dari UK, teknologi Inggris mengumumkan rancangan aturan untuk industri kripto, tawarkan kolaborasi yang lebih besar dengan Amerika Serikat. Jadi minister atau menteri keuangan dari UK ya, itu baru saja mengumumkan rencana mereka untuk membuat regulasi kripto yang lebih baik, bahkan memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan Amerika Serikat untuk boosting, untuk bertanggung jawab terkait dengan adopsi aset digital yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa regulasi pun sekarang juga sudah semakin terbentuk, semakin clear, menyambut dengan perubahan yang akan diusung ke depannya gitu terkait dengan aset digital ini yang semakin dekat ya, tinggal kita tunggu aja apakah nanti aset kripto atau justru malah CBDC yang bakalan lebih dipilih seperti itu. Kraken baru aja kerjasama dengan bank terbesar kedua yang ada di Eropa, yaitu dari bank ya, nama nama banknya Neobank Bank. Ya itulah teman-teman. Ya, intinya adalah di platform bank ini kedepannya akan tersedia untuk crypto trading, di mana para user bisa dengan mudah membeli kripto lewat aplikasi mobile banking dari bank ini. Gitu. Diharapkan ini bisa mendukung inovasi dan pengembangan untuk kripto ke depannya gitu. Dan ini akan tersedia di beberapa negara saja seperti Netherlands, lalu ada France, lalu ada Spanyol, Irlandia, Italia dan Belgia. Itu sih dari beberapa sentimen data, kita akan dapat data yang sangat penting, PCE inflation. Saya rasa ini bakalan sangat-sangat memberikan impact terhadap market ke depannya. So, tetap pantau ya untuk market. Kita lihat dari beberapa pergerakan Bitcoin mulai sideways ya, Bitcoin mulai flat, nggak terlalu banyak movement. Momentum kali ini tentu saja akan menjadi momentum yang menarik untuk next level. Apakah Bitcoin bisa balik naik ke 100, ya 110.000 lah kalau dari saya sendiri. Level sebelumnya yang pernah menjadi all time high dari Bitcoin. Kemudian juga kita lihat secara movement Bitcoin ini masih sangat strong. Smart money-nya stay, kemudian volume perdagangan pelan-pelan juga udah mulai meningkat. Pergerakan Bitcoin dominance masih stabil, sehingga altcoin ada beberapa yang memang sudah sempat naik dan akhirnya mengalami koreksi dulu untuk jangka pendek gitu. Dari saya sih melihat ini sebuah optimisme baru untuk market. Saya rasa punya feeling bagus seandainya kalau rilis data PCE nanti pergerakan Bitcoin justru malah stabil, nggak kemana-mana, itu mungkin adalah sebuah fase yang sangat wajar untuk Bitcoin gitu. Karena saya melihat di kondisi seperti sekarang ini, market ini sedang optimis. Kalian bisa lihat dari Fear and Greed, bisa lihat juga dari makroekonomi, rata-rata menunjukkan indikasi perbaikan gitu. Meskipun ya perang tarif masih, suku bunga masih dipatok tinggi, tapi sudah ada perbaikan ke arah yang lebih baik secara data gitu. Dan ini juga bakalan berkorelasi untuk aset-aset beresiko ke depannya. S&P 500 masih naik ya, 0,5%, sementara Bitcoinnya malah terkoreksi di kisaran 0,06%, memang nggak terlalu signifikan, namun koreksi tersebut mengindikasikan memang Bitcoin ini masih stabil, masih sideways. Dilihat dari closing untuk weekly kan bagus, kemudian daily pun juga kalau saya opininya bagus. Kemudian di time frame 4 jam, kalian bisa perhatikan ya, telah terjadi penurunan jumlah smart money gitu. Smart money-nya pelan-pelan turun tapi nggak anjlok secara signifikan. Tapi Bitcoin-nya ini masih bergerak stabil
gitu. Artinya apa? Artinya memang di kondisi seperti sekarang ini kita masih akan menunggu gimana movement dari Bitcoin. Kalau menurut saya sih ini punya opportunity yang bagus ya untuk Bitcoin. Semoga aja memang nggak akan ada crash lagi, artinya nggak ada crash yang dalam. At least kalau Bitcoin koreksi, perhatikan aja di level 92.000 atau 91.900. Itu adalah area support untuk Bitcoin. Kemudian Bitcoin dominance masih sangat kuat. Ethereum gimana? Ethereum so far masih stabil. Smart money pada Ethereum juga masih tetap stay. Ya, paling yang agak-agak gimana gitu Solana ini agak lemah secara movement. Kemudian XRP masih sangat strong. Untuk Dogecoin masih lesu ya. Cardano juga, Tron juga lesu, WLD dan beberapa kripto lain ini masih cenderung stabil sih. Saya sendiri nggak terlalu berani banyak komen untuk kondisi sekarang karena tuh juga pergerakan Bitcoin juga nggak kemana-mana. Tapi kalau dilihat dari beberapa data, ini masih positif gitu. Jadi gitu aja paling buat update. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kita ada komunitas juga di Telegram. Buat kalian yang mungkin punya akun Telegram yang pengen untuk join di komunitas Telegram kita bisa langsung join ya. Kita juga punya komunitas airdrop nih, tempat berbagi teman-teman yang mungkin suka sharing berbagai airdrop bisa langsung join juga di komunitas seputar airdrop. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja. Akhir kata saya Andre, makasih.